Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 531. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Rumah sakit Bandung. Di luar ruang bersalin. Koridornya penuh sesak. Begitu sesak sehingga tidak ada ruang ekstra. Penonton ini bukanlah orang biasa, melainkan bos dari semua perusahaan besar dan kecil di Bandung. Di antaranya adalah orang-orang dengan kekayaan bersih ratusan miliar, dan beberapa dengan kekayaan bersih tidak lebih dari 10 juta. Tapi saat ini, tidak peduli berapa banyak aset, mereka semua berharap bisa lebih dekat dengan ruang bersalin. Karena di luar ruang bersalin, ada orang-orang Bimo dan keluarga Nicholas, yang merupakan tokoh inti di Bandung saat ini. Tentu saja, yang terpenting adalah Kauri di ruang bersalin. Mereka tahu bahwa jika mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan hubungan antara mereka dan Kauri, maka perkembangan masa depan mereka di Bandung pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Semua orang di rumah sakit, mereka semua membawa hadiah yang sangat mahal, berharap untuk memberikan kepada putra kebanggaan yang akan segera lahir. Koridor menjadi sangat bising karena tempat-tempat ramai. Bimo tidak tahan dengan kebisingan, dan berteriak dengan marah, siapa yang berani membuat keributan lagi? Jangan main-main di Bandung mulai sekarang. Dengan perintah, koridor langsung menjadi sunyi. Suara jarum terdengar, dan semua orang menjadi berhati-hati bahkan saat terengah-engah. Mereka datang ke sini untuk cari muka pada Kauri. Jika mereka membuat Bimo tidak bahagia, maka kerugiannya tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Ini adalah kelahiran nyata dengan sendok emas di mulutmu. Memikirkan sebelumnya, itu benar-benar bukan apa-apa, kata Aisyah sambil menghela nafas. Ketika dia lahir sebelumnya, ada banyak orang yang datang untuk menyenangkannya, tapi mereka tidak pernah membuat acara besar seperti hari ini. Nicholas tersenyum dan berkata, banyak orang tidak mengetahui pengaruh Ariel di Bandung, tetapi semua ini tercermin dalam keluarga Wijaya dan Bimo. Bagaimana mungkin para pengusaha yang menghargai keuntungan ini mau melewatkannya? Kesempatan untuk menyenangkan Kauri, kakek. Apa yang dipikirkan orang-orang ini? Lihat hadiah yang mereka bawa. Kudengar ada beberapa Ferrari yang diparkir di tempat parkir. Anak Ariel bukan monster. Apakah dia langsung bisa mengemudi ketika dia lahir? Aisyah hanya bisa memutar matanya dan berkata, aku tidak tahu siapa yang datang dengan hadiah bodoh ini. Dia benar-benar tidak bisa memahami mentalitas seperti ini. Hadiah macam apa yang tidak penting? Yang penting mahal. Anak itu belum mendarat, dan dia sudah memiliki garasi mobil mewah. Inilah pemenang sejati dalam hidup. Nicholas berkata dengan gembira. Ini jenis hadiah memang aneh, tetapi tidak sulit untuk memahami bahwa pengusaha peduli dengan keuntungan. Dan di mata mereka, semakin mahal sesuatu, semakin banyak kasih sayang yang dimiliki. Aisyah melihat sekeliling ruang bersalin, tetapi tidak ada gerakan. Sudah 2 jam, tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki, itu adalah tuan muda nomor 1 di Bandung. Akan lebih baik lagi jika perempuan. Kamu akan menjadi putri saat lahir, dan kamu akan dimanjakan di masa depan, kata Aisyah. Apakah kamu menginginkan pria atau wanita? Nicholas bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja seorang gadis. Saya suka keponakan saya, dan saya bisa mendandaninya dengan indah di masa depan. Tian Aisyah berkata sambil tersenyum. Seolah-olah dia sudah mengira akan ada pengikut putri di belakangnya di masa depan. Kamu tidak datang ke sini dengan tangan kosong, bukan? Nicholas bercanda. Aisyah memandang kakeknya dengan jijik, dan berkata, dunia ini sehitam burung gagak. Kakek tidak memenuhi syarat untuk menertawakanku. Tetapi ku dengar kamu memesan hadiah beberapa bulan yang lalu. Nicholas menyeka wajahnya karena malu, dan berkata, mereka semua adalah orang biasa, dan saya tidak dapat dibebaskan darinya.
Petik 2. Aisyah mengerutkan hidungnya karena tidak puas, dan berkata, ulang tahunku. Tapi aku belum pernah melihatmu begitu perhatian, dan aku belum pernah menerima hadiah yang disesuaikan. Kita adalah keluarga, jadi tidak perlu melihat orang luar seperti itu. Nicholas berkata, kamu. Setelah selesai berbicara, Aisyah menarik janggut kakeknya, dan Nicholas menjerit kesakitan. Nicholas buru-buru memohon belas kasihan. Bimo, yang berada di samping, menyaksikan adegan ini, sangat bermasalah. Dia tidak bisa mendengar apapun ribut sekarang. Setiap kali detik adalah siksaan baginya. Lagi pula, Kaori sedang mengalami hal paling berbahaya dalam hidupnya sekarang. Sudah hampir waktunya istirahat. Bimo tidak bisa membantu mengingatkan. Aisyah dengan cepat melepaskan Nicholas. Tidak berani melakukannya lagi. Tapi dia tidak menyalahkan Bimo di dalam hatinya. Lagi pula, dapat dimengerti jika Bimo menjadi sedikit kesal selama masa kritis ini. Rehan, apakah pengaturan untuk orang-orang di luar rumah sakit sudah dilakukan dengan benar? Bimo bertanya pada Rehan. Ribuan orang mengepung rumah sakit, dan sulit bagi lalat untuk terbang masuk. Kata Rehan, Bimo khawatir seseorang akan membuat masalah di hari istimewa ini. Jadi ribuan orang dikirim untuk menjaga lingkungan dan di dalam rumah sakit. Pasien normal dan anggota keluarganya bisa masuk dan keluar. Tetapi orang-orang yang tidak relevan itu tidak diizinkan masuk. Dia sangat ketat dengan waktu sekarang. Pada saat ini, Lina sedang duduk di bangku di luar ruang bersalin, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Untuk hari ini, Lina telah menunggu lama. Lalat di luar tidak bisa masuk. Tapi siapa sangka ancaman terbesar ada di pihak Kaori. Melihat orang-orang di koridor, Bimo berkata kepada rekan, biarkan orang-orang ini menyimpan hadiah mereka, dan mencatatnya. Biarkan mereka pergi, dan jangan terlibat di sini. Ya, Rehan mengambil perintah dan pergi. Nah, orang-orang di koridor tidak melihat Kaori meskipun mereka tidak mau. Mereka hanya bisa mematuhi perintah di hadapan pengaturan ini. Tidak ada yang ingin menyinggung Bimo yang pemarah pada saat seperti hari ini. Jika tidak, dia tidak akan melakukan apa-apa di Bandung di masa depan. Setiap orang yang memberi hadiah berhak untuk berpartisipasi dalam anggur bulan purnama anak dan pesta 100 hari. Kata Mo yang kepada semua orang. Mendengar ini, senyuman muncul di wajah orang-orang yang tidak puas itu. Setelah meninggalkan hadiah, saya pergi dengan sukarela. Setelah para pedagang mundur, ruang bersalin akhirnya menjadi sunyi senyap. Bimo berjalan di luar ruang bersalin dengan cemas. Sejak Kaori memasuki ruang bersalin, dia tidak duduk sedetik pun untuk beristirahat. Seolah-olah istrinya sendiri sedang melahirkan. Tapi untuk Bimo, status Kaori saat ini mungkin lebih tinggi dari istrinya sendiri. Karena setelah Ariel pergi, Bimo menganggap melindungi Kaori sebagai tanggung jawab terpentingnya. Dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan masalah ini. Apa yang terjadi? Sudah hampir 3 jam. Kenapa kamu belum keluar? Bimo sangat cemas sehingga dia ingin bersemangat dan melihat apa yang sedang terjadi. Jika ada kecelakaan, bagaimana dia akan menjelaskan kepada Ariel di masa depan? Bos Bimo, jangan terburu-buru. Kudengar persalinan alami terkadang memakan waktu 1 hari, dan hanya 3 jam. Ini terlalu dini, kata Rehan. Bimo memelototi Rehan, dan dengan marah berkata, tutup mulut gagangmu. Betapa kamu akan menderita dalam 1 hari. Rehan menciutkan lehernya ketakutan, dan dengan cepat menutup mulutnya. Pada saat ini, dia memprovokasi Bimo. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menengahi. Setiap menit dan setiap detik adalah penderitaan bagi orang-orang di luar ruang bersalin. Kaori di ruang bersalin sedang mengalami saat-saat paling menyakitkan dalam hidupnya. Tubuhnya tampak terkoyak. Dikatakan bahwa melahirkan seorang wanita seperti pergi ke gerbang neraka. Ini benar sekali. Karena rasa sakit yang dialami di dalamnya di luar imajinasi orang. Setelah menunggu selama 5 jam, akhirnya pintu ruang bersalin terbuka. Saat ini, Ariel, sang ayah, seharusnya mengambil anak dari perawat dengan kartu identitasnya. Tetapi dia masih berada di pusat bumi. Jadi tanggung jawab ini hanya dapat ditanggung oleh Bimo. Sialan, ketika Bimo menggendong anak itu, dia tidak bisa menahan desahan. Perawat,
Kamu salah membawanya. Bagaimana bisa begitu jelek? Perawat tahu bahwa Bimo adalah orang yang sangat kuat. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat membantu memberi Bimo pandangan kosong. Dan berkata, ini selalu terjadi pada bayi yang baru lahir. Apalagi persalinan alami. Bimo tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia berkata dengan menyesal, maaf, saya terlalu bersemangat. Jangan pedulikan saya. Kamar dengan bayi di gendongan Anda, kata perawat. Bimo mengangguk berulang kali, dan bertanya, perawat, apakah ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, kata perawat itu. Wajah Bimo tersenyum. Dan dia berkata, halo gadis, ini putri kecil. Jika ada yang tidak memanjakannya mulai sekarang, aku akan membacoknya sampai mati. Perawat itu terkejut, dan bergegas kembali ke ruang bersalin. Pada saat ini, Nicholas dan Aisyah semuanya datang bersamaan. Tetapi Lina masih duduk di posisi semula, dengan ekspresi tenang. Dalam keadaan seperti itu, sangat tidak mungkin untuk pergi bersama anak tersebut. Jadi dia harus mencari waktu yang lebih tepat. Bersambung.